Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir. Allah masih memberikan kita kesempatan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, kesempatan bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan niat dan langkah kita semuanya tercatat menjadi amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurahkan keharibaan baginda alam, seorang manusia yang besar yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar, seorang manusia yang agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, seorang manusia yang mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat dan salam tercurah pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai kepada kita umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, khatib ingin menyampaikan salah satu kisah, yaitu kisah malaikat Jibril berdialog dengan beberapa binatang. Di antaranya dialog malaikat Jibril dengan seekor kerbau, seekor kelelawar, dan seekor cacing. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan berdialog dengan beberapa binatang. Salah satunya malaikat Jibril mendatangi seekor kerbau. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada kerbau, "Wahai kerbau, apakah engkau suka? Apakah engkau senang? Apakah engkau bahagia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor kerbau?" Lalu sang kerbau menjawab, "Wahai Jibril, saya suka, saya senang, saya bahagia, saya diciptakan menjadi seekor kerbau dibanding menjadi seekor kelelawar. Tidak senang kepada yang terang, kalau tidur bergelantungan di pohon, dan dia mandi
memakai air kencingnya sendiri. Lalu malaikat Jibril meninggalkan kerbau, lalu mendatangi seekor kelelawar. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Wahai kelelawar, apakah engkau suka? Apakah engkau senang? Apakah engkau bahagia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seekor kelelawar?" Lalu kelelawar pun menjawab, "Wahai Jibril, saya suka, saya senang, saya bahagia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seekor kelelawar dibanding seekor cacing, binatang kecil hidupnya di dalam tanah, jalan pun menggunakan kuda." Lalu malaikat Jibril meninggalkan seekor kelelawar, kemudian mendatangi seekor cacing dan bertanya, "Wahai cacing, apakah engkau suka? Apakah engkau senang? Apakah engkau bahagia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seekor cacing?" Kemudian cacing menjawab, "Wahai Jibril, saya suka, saya senang, saya bahagia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seekor cacing." Dibanding dengan manusia yang tidak mempunyai iman kepada Allah, tidak mau melaksanakan amal soleh, tidak mau berbuat kebaikan, kerjaannya hanya berbuat maksiat dan keburukan kepada Allah. Sedangkan manusia esok atau lusa nanti di yaumil akhir akan diminta bertanggung jawab. Sedangkan aku, kata cacing, aku diciptakan oleh Allah tidak mempunyai pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah sederhana ini mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menjadi ilmu bagi kita semua, menjadi hikmah yang bisa kita laksanakan menyongsong masa depan, menyongsong hari ini dan hari esok, agar kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita tanpa kita harus iri dan dengki kepada nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan sebuah pesan yang sangat dasar kepada kita. Bagaimana ketika kita menjadi orang-orang yang bersyukur, kata Allah, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Pasti kita harus yakin bahwa kalau kita menjadi orang-orang yang bersyukur, pasti Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak kepada kita sekalian. Selanjutnya, hikmah dari kisah tadi adalah mendorong kita untuk mendedikasikan, untuk berjuang, untuk mengorbankan seluruh potensi kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah punya fakta integritas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sering dibacakan dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita miliki, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya itu, marilah kita di awal tahun ini 11 bulan ke depan, mari kita untuk mengevaluasi diri, untuk memotivasi diri bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu taat dan beribadah kepada Allah dengan mengedepankan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus menjadi orang-orang pilihan yang mampu berbuat baik kepada sesama kita.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua, menjadi hikmah bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu taat beribadah kepada Allah dan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat